Karena menurut aku K-pop itu memberikan inspirasi kayak dari segi pakaian, skincare, dan lain-lain. Ini sorry tuh saya ada yang viral yang gara-gara ada orang yang ngejat sampai pan sih muka plastik aja sampai lo demenin gitu loh. Nama gue Sarah Zafrina Zahra, biasanya sih panggil JJ. Usia gue masih 23 tahun. Gue mulai suka dari K-pop tuh sebenarnya dari gue SMA yang mungkin udah 7-8 tahun. Dari 2013 lah. Perkenalkan, nama aku Dinasti, umur aku 20 tahun. Aku udah suka K-pop mungkin dari tahun 2016-an dan sampai sekarang. Sebenarnya bisa-bisa aja sih gitu kan, bisa-bisa aja sih karena emang dia lagi viral banget, maksudnya lagi hype banget, cuman bukan hal yang untuk apa ya, lu kayak nggak bisa hidup tanpa K-pop tuh menurut gue masih bisa-bisa aja sih, masih bisa lah hidup tanpa K-pop. Rada bingung sih, tapi kalau disuruh pilih kayaknya bisa tanpa K-pop, tapi ya nggak kayak sekarang gitu, karena menurut aku K-pop itu memberikan inspirasi kayak dari segi pakaian, skincare, dan lain-lain. Karena pas waktu SMA kan ceritanya aku belum terlalu mengenal skincare karena masih anak-anak. Setelah aku mengenal, aku mulai belajar, oh jadi ada caranya biar kulit nggak berjerawat tuh gimana cara berpakaian lebih enak dilihat. Yang bikin gue pertama kali tertarik sama K-pop itu ketika gue denger lagu-lagunya sih. Jadi pernah denger dari dramanya juga, gue nonton dramanya, ditambah beberapa lagunya kan kayak dulu kan balad-balad gitu, jadi lebih masuk kayak dapet gitulah feel-nya. Dari situ gue coba cari tahu tentang K-pop dari drama Koreanya sampai boy band sama girl bandnya. Untuk sekarang kayaknya hobi, tapi semoga kedepannya bisa sebagai as a job. Kayak kelihatannya sih dua-duanya ya. Both. Kayak my hobby and my job juga beberapa dari K-pop kan. Kayak hobi gue emang dance, tapi kalau K-pop tuh lu lebih fun gak sih gitu, kayak lagu-lagunya, terus kayak gerakannya atau apanya tuh bisa bikin vibe lu tuh lebih positif gitu. Dan kalau misalkan job itu kayak beberapa mungkin dari yang gue lomba, dari apa, terus udah menang nih misalkan, terus ada acara untuk gestar lah, untuk acara misalkan K-pop festival, K-pop apa. Karena kan K-pop juga lagi naik kan, jadi menurut gue itu bisa jadi dua-duanya sih buat gue, bisa job juga, bisa hobi juga. Waduh, berapa ya? Kalau untuk konser lumayan. Pernah nonton konser Blackpink waktu aku masih kuliah kemarin di Sydney. Mungkin udah spend kurang lebih 10 juta kali ya. Lo pengen banget nonton konser siapa sih? Yang di mendatang? Iya. Banyak sih sejujurnya, banyak. Tapi salah satunya Blackpink mau nonton lagi sih pasti. Blackpink, BTS, ITZY tuh yang baru comeback kan. TXT juga. Ya banyak sebenarnya. Sebutin satu-satu panjang nanti. Itu berapa ya? Kayaknya udah lumayan banyak deh. Apalagi kalau untuk kostum dance K-pop. Apalagi kostum dance K-pop tuh nggak yang cuman ya lo 200-300 bisa beli gitu loh. Kayak 1-2 kostum tuh udah hampir 1,5 gitu. Terus kalau buat konser ya lumayan juga sih. Kayaknya gue habis tuh buat kostum dance cover. Terus untuk konser dulu banget konser, tapi sekarang udah enggak. Dulu banget konser sama paling merchandise tuh beberapa gitulah. Beli yang langsung di tempat konser jadi lebih murah gitu kali ya. Bukan yang official lo beli di Korea langsung gitu. Wah, mulai dari mana nih? Kalau menurut aku sih orang mungkin banyak yang ngira itu tuh cuma buang-buang duit. Alay itu udah pasti kayaknya dikatain orang gitu kan. Kalau menurut aku sih sebenarnya K-pop itu bukan sesuatu hal yang negatif ya. Untuk semua hal kalau kita melakukannya dengan effort dan kita niat kan pasti kita balik, nggak bawa tangan kosong gitu. Jadi loh orang tuh bakal mikir, apaan sih lo K-pop? Apaan sih lo K-popers? Alay banget. Yang ngasih banyak banget maksudnya kedengeran kayak gitu. Apaan sih lo K-popers? Orang kayak gitu ya lo didemenin gitu. Apalagi pernah ada yang viral, ini sorry tuh saya, ada yang viral yang gara-gara ada orang yang ngejat sampai apaan sih muka plastik aja sampai lo demenin gitu loh. Padahal sebenarnya
realitanya beberapa fashion di Jakarta yang sekarang kita lagi pakai atau pandangan fashion kita lah itu banyak dari mereka, banyak dari K-pop. Banyak orang yang sorry to say, maaf banget juga, yang mereka nggak seoke itu, mereka nggak punya fashion yang oke, tapi mereka coba nih bikin transisi, mereka coba ngikutin fashion style-nya K-pop idolnya, akhirnya mereka jadi viral, mereka jadi kelihatan lebih keren gitu kan karena dari fashion mereka juga gitu. Paling itu sih tentang fashion sih. Kayaknya bakal ngomong terima kasih karena udah ada di dunia ini, untuk udah menginspirasi banyak orang, dan pastinya kayak ya gitu deh. Ya udah, idol gue di depan gue cuma bilang gini, mau ikut pulang ke rumah gak sih sama gue? Gitu. Udah. Jenis merchandise apa yang menurut lo kayak paling mahal atau kayak paling orang-orang cari yang rare gitu deh? Yang rare, kayaknya mungkin photocard kali ya kalau rare. Photocard ya? Iya, soalnya kalau album itu kan adanya beberapa doang yang ditandatanginin oleh idolnya, tapi itu biasanya kayak mereka adain challenge gitu kalau nggak salah. Challenge gimana tuh? Misalkan mereka buka challenge nih sampai durasi tertentu, nanti pemenangnya ditentuin, dipilih gitu, yang menang nanti dapat album terus udah ditandatanganin gitu. Yang gue baca-baca tuh kayak photocard tuh harganya mahal banget, bisa jutaan, bisa sampai kayak puluhan juta. Kenapa? Mahalnya ya karena ya beberapa kan ada tuh photocard yang bisa gerak juga tuh, yang lagi hype banget. Okay. Depannya dia kalau misalkan pakai kamera tuh bisa gerak, terus belakangnya mereka ada tanda tangannya. Itu yang bikin mahal sih sebenarnya. Kayak keren banget nih gue punya photocardnya, gila, mahal banget lagi gitu kan. Mungkin yang salah satu penyebab dia menjadi rare itu karena setiap orang tuh kan idolnya beda-beda tuh. Pas dia dapetin photocardnya belum tentu idol yang dia mau. Sebenarnya photocard tuh asal dari mana sih? Dari albumnya kah? Dari pas dia tanda tangan pas ke konser, pas meet and greet atau gimana? Kayaknya ada yang dari albumnya sih. Oke, Iya. dari album. Dari album. Jadi untung-untungan gitu ya jatuhnya. Bener, kayak hoki-hokian juga gitu. Kak JJ, ya, kan Kak JJ K-pop dance cover ya. Nah, prosesnya tuh gimana sih? Maksudnya sampai bisa cari kostum, terus dan segala-galanya untuk nge-dance cover itu tuh kayak gimana? Ceritain deh. Sebenarnya sih buat prosesnya kita biasanya kalau nyari kostum tuh ngeliat dulu kan MV-nya, ngeliat musik videonya dulu, mereka tuh kostumnya ada apa aja sih gitu. Nah dari beberapa kostum biasanya kita ngambil kayak satu atau dua kostum. Biasanya satu kostum kita bikin kayak misalkan untuk lomba, untuk yang seragam. Satu kostum yang mirip sama karakter mereka, yang mirip sama di video itu, tapi kita bikin mix and match gitu sih paling. Mas Dinasti, kan aku kan nggak tahu nih. Dengerin lagu sih dengerin. Iya. Cuman aku nggak begitu sampai tahu istilah-istilahnya soal K-pop. Nah, ada nggak sih istilah-istilah soal untuk fans K-pop itu? Kayaknya ada sih beberapa. Contohnya bias, tahu nggak artinya Pak? Bias, ya. Bias itu kayak semacam apa? Cerminan gitu. Bukan, beda. Jadi kalau di K-pop itu biasanya kakak nih suka sama satu member Blackpink kan. Salah satunya misalkan Lisa tuh. Nah berarti kayak biasnya Lisa kayak seseorang yang kakak suka di grup itu gitu. Ya. Orang suka kayak nyepelein. Even kayak mereka tuh udah coba ke charity, cuma tetapnya dikatain. Kesel gak sih? Sebenarnya kesel. Karena gimana ya? Gimana ya? Ini bukan buat K-pop juga ya, maksudnya buat western pun, buat apapun lah. Lu punya bias Indo, kayak menurut gua ya lu mau ngapain sih ngegibahin tuh orang udah charity? Lu yang ngegibahin udah charity belum? Gitu. Emosi gitu. Kayak ngehina orang, ngatain orang, ya ibaratnya mau orang, ada tuh yang ngatain kayak ya lo ngapain sih demen sama idol kayak gini, muka plastik bla bla, dia cuma charity segini segala macam. Lo yang ngomong, lo udah ngasih duit berapa? Udah maaf ya. Selama ini project-project yang ada di dunia K-pop itu apa aja sih? Ngebuat dance cover sih, misalkan kayak di YouTube gitu kan, buat video ngikutin mereka. Terus apalagi ya? Oh kemarin sempat tuh Invasion DC udah ngadain showcase pertama kali offline. Jadi aku untuk pertama kalinya tampil langsung di depan orang banyak. Kalau menurut lo Kak, apa sih yang paling menguntungkan dari K-pop tuh buat lo?
nggak menutup kemungkinan dan tidak munafik bukan lain fashion. Oh, Kalau iya menurut sih, gue benar tuh sih, fashionnya setuju sih. K-pop tuh bukan, maksudnya gimana ya, orang kan menangkapnya kayak oh fashion K-pop ketika dia lagi show, lagi di mana gitu. Padahal sebenarnya tuh fashion airportnya dia juga bagus-bagus, kayak fashion dia mau ada showcase, mau ke stage gitu, mau kemana juga oke gitu kan. Berapa sih biaya, pokoknya ya harga yang paling besar dikeluarin untuk bikin suatu kostum untuk dance cover ini? Kayak karena grup aku berenam bisa nyampe 10 sih. Oh iya, Iya. 10. Karena bajunya tuh bisa 1,5, satu berapa hampir 2 juta. Terus belum sepatunya. Sepatu kita samaan. Terus belum kayak aksesoris kayak misalkan beli belt lagi, terus beli tutup top lagi, beli apa lagi gitu. Totalnya bisa hampir 10 juta sih. Itu tuh semua beli ya berarti, bukan nyewa? Beli. Nah nanti kalau saya udah beli nih, kan udah selesai nih dance covernya, itu semua dikemanain? Pajaknya udah gitu. Oh dipajang doang? Bayar 1 juta gitu. Lah, lo pernah nggak sih? Jadi misal lo suka siapa? Yang lo suka banget parah. Sehun. Siapa? Sehun sama Taeyang. Oke, misalnya Sehun, lo suka banget sama Sehun. Terus tiba-tiba di komen lo ada yang komen, ih ngapain Sehun kan suami gue, lo bakal ribut gak? Gue ketawa dulu sih. Keep driving say gitu. Enggak, karena gini, mungkin kalau kayak ribet-ribet bercanda, kadang gue sama temen gue suka kan, kayak misalkan anjir gue satu base lagi sama lu, Sehun lah, Hyunjin lah, Lucas lah, 3 package yang langsung gue nih sama banget sama lu gitu. Paling kayak cuma bercanda kayak suami gue gini-gini bercanda-bercanda gitu. Tapi kalau ada yang cyberan sih pengen gue dia lo tau lo hidupnya enggak, tau lo napasnya enggak gitu kan. Kalau ada yang beneran mereka sampai berantem sama temennya sendiri gara-gara itu, wah periksa ke dokter sih. Kayak malah sakit bukan sih. berantem lagi deh, gue tuh pernah nonton di TikTok gitu, dia malah sampai berantem sama suaminya terus cerai. Lu cerai sama suami lu, emang lu bakal nikah sama tuh idol? Lo panik gak? Gue pas nontonnya aja gue panik apa nih? Antara panik sama kayak, ini gue yang sakit nontonnya apa gimana sih? Pernah dapat hal-hal yang nggak enak nggak dari netizen soal cover dance-nya, dan mungkin nanti impact-nya ke idol yang kalian cover gitu, pernah nggak kayak gitu? Oh, untuk sejauh ini aku paling parahnya ya, mereka tuh paling cuma ngomong kayak yang nge-cover idol si auranya belum dapat, misalkan baru situ doang, untungnya belum yang sampai ngata ke fisik gitu-gitu sih. Soal dance-nya, aku nggak sampai notice sana sih, cuman soal dengerin lagunya. Gimana? Suka nggak Kak kira-kira? Suka, pasti suka. Suka? Mau coba dance cover? Nah itu, Gak. gimana? Tangan aja, Oh, gerakan tangan lagu apa nih ya? Apa? Oh, gini. Work it. Jadi jaketnya Oh, iya. ditarik, work it. Atas samping, Work it. ya atas samping, samping gimana? sini. Gini, Ya, gini. atas sini. Oh, atas samping, atas Sini, sini. ya. Oke. Coba ya. 5, 6, 7, work it. Atas, Tet, samping. tet, 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 tet. Ya gitu. Satu lagi. Oh, satu lagi. Lagu lain. Ya. Gak apa-apa, oke. Oh, jadi 5, 6, work it. Tet, 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 tet. Wih.